Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transaksi atau kegiatan teller. Seperti yang sudah disampaikan di materi, bahwa transaksi teller itu meliputi 3 kegiatan utama. Yang pertama proses awal hari, kemudian melakukan transaksi, dan kemudian proses akhir hari. Biasanya untuk kegiatan awal hari, supervisor akan membukakan sistem teller ya, supaya sudah mulai bisa dilakukan oleh teller itu sendiri. Jadi saya akan tampilkan bahwa pada awal hari biasanya supervisor akan membuka cabang ya, membuka cabang ini atau membuka transaksi teller, tutup, kemudian nanti supervisor akan memilih teller mana yang akan dibuka. Biasanya kan di dalam satu bank itu ada beberapa teller ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika tidak digunakan, itu tellernya di statusnya akan ditutup gitu ya. Nah, ini kita akan pilih teller mana yang akan dibuka. Ya, kita pilih teller A nomor 01. Buka, ini statusnya sudah terbuka tellernya gitu ya. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke menu teller yang sudah dibuka tadi. Nah, untuk teller ini pada awal hari dia atau teller pertama ini akan mengajukan modal. Artinya teller akan meminta modal uang untuk dibekali gitu ya, untuk bekal dalam melaksanakan kegiatan setoran ataupun tarikan tunai ya. Nah, kemudian nanti teller sudah masuk ke sistemnya, dia akan memilih transaksi teller atau awal hari. Bisa dilihat nanti di penjelasannya kegiatan awal hari dari teller itu apa saja di materi sebelumnya. Nah, saat kegiatan awal hari dipilih, nanti akan keluar field atau isian berapa nominal yang dibutuhkan teller tersebut untuk istilahnya menjalani kegiatan gitu ya, menjalani kegiatan pada hari tersebut. Katakan teller membutuhkan 100 juta rupiah. Kita tulis modal awal, kemudian di-create. Nah, transaksi kas awal hari ini membutuhkan otorisasi. Jadi nanti saat teller meminta dana sebesar atau modal sebesar 100 juta, ini akan diotorisasi oleh supervisor, dan baru teller tersebut boleh atau diberikan dana yang diambil atau uang tunai yang diambil dari ruang hasanah. Ruang hasanah bisa dicek pengertiannya apa di materi sebelumnya. Saya coba masuk dulu ke supervisor, ini saya log out, kemudian saya masuk ke menu supervisor. Transaksi teller, kemudian otorisasi. Nah, ini ya sudah terlihat ya bahwa teller meminta modal awal sebesar 100 juta rupiah. Lalu mungkin ada yang bertanya, Bu, menentukan 100 juta atau 500 juta atau 1 miliar atau mungkin berapa puluh juta itu bagaimana menentukan modal awalnya? Biasanya dilihat dari transaksi keseharian di cabang tersebut. Misalnya transaksi harian bisa mencapai katakan tarikan tunai ya, terlebih gitu ya, tarikan tunai mungkin bisa sampai 500 juta atau 1 miliar. Jadi nanti ini supervisor biasanya sih yang memperkirakan. Jadi usulan 100 juta gini, ini biasanya hasil obrolan gitu ya antara supervisor dengan teller, kira-kira butuh berapa gitu. Misalnya sudah ada yang nasabah yang janjian gitu ya, konfirmasi bahwa hari ini akan mengambil tunai sebesar 500 juta gitu ya. Nah, berarti misalnya pagi hari nih dia mau ambilnya. Nah, berarti bisa saja karena ada konfirmasi tersebut, modal awal yang dimintakan misalkan 500 juta karena ada konfirmasi pengambilan tunai yang besar. Makanya mungkin kalau teman-teman sempat ke teller gitu ya, setoran tunai, pada saat setoran tunai atau tarik tunai, mungkin terlihat ada tulisan begini ya, ada tulisan untuk penarikan tunai di atas nominal misalnya 500 juta untuk dikonfirmasi 1 hari sebelumnya. Nah, ini fungsinya seperti itu ya. Fungsinya ada pengumuman seperti itu untuk ini gitu ya, mempersiapkan modal awal di pagi hari, atau mungkin kalau butuh dana kas lebih nanti bisa meminta ke cabang gitu.
Ini saya otorisasi. Oke, nah setelah diotorisasi berarti setelah diotorisasi kemudian teller mendapatkan uang fisiknya, nah teller sudah bisa memulai kegiatan transaksi. Nah ini jadi yang disebut dengan kegiatan awal hari itu seperti ini gitu ya, untuk di sistem. Kegiatan awal hari lainnya di materi sebelumnya disebutkan bahwa teller harus mempersiapkan perlengkapannya, peralatannya gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai masuk ke kegiatan teller yang berhubungan dengan transaksi harian nasabah gitu ya. Oke, untuk kegiatan transaksi harian yang biasa dilakukan oleh teller itu kegiatan intinya biasanya hanya dua, yaitu kegiatan setoran tunai dan tarik tunai. Di sini ada di transaksi teller kegiatan setoran tunai dan tarik tunai, gitu ya. Oke, kalau tadi kita lihat ceritanya teller ini, tellernya Andi mendapatkan modal sebesar 100 juta rupiah, ya, uang fisik 100 juta rupiah. Nah, kalau kita aplikasikan di kegiatan transaksi, kita coba ya. Datang seorang nasabah, kemudian beliau atau nasabah tersebut mau tarik tunai sebesar 150 juta. Kita masukkan nomor rekeningnya, saya pilih di sini. Kita coba tarik 150 juta. Oke. Ketika kita menulis penarikan 150 juta, penarikan cash 150 juta, di sini akan muncul saldo rekening teller 100 juta, tidak cukup. Oke, ini maksudnya tadi kan kita hanya minta uang cash kepada supervisor hanya sebesar 100 juta kan? Betul? 100 juta secara fisik. Artinya ketika ada nasabah datang terus mau tarik uang tunai sebesar 150 juta, tentunya uang fisik tersebut tidak cukup ya. Gitu, meskipun misalnya saldonya Dewi Sekar ini lebih dari 150 juta, artinya secara saldo Dewi Sekar ini cukup, namun secara uang fisik di teller ini tidak cukup, gitu ya. Jadi karena tadi kita cuma minta 100 juta. Lalu apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Jika seperti ini berarti nanti teller harus meminta kembali modal, gitu ya. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, bisa langsung masuk ke awal hari, ini ada permintaan modal lagi, di input berapa, gitu ya. Misalnya 150 juta ditarik, ya kita tambah lagi aja 100 juta. Jadi kita masih punya pegangan 50 juta secara fisik. Jadi seperti itu ya. Oke. Itu yang dimaksud mengapa harus ada kegiatan penyerahan modal. Nah, ini untuk lalu bagaimana jika ada setoran tunai? Setoran tunai seperti biasa ya. Ini kita masukkan nomor rekeningnya. Kita masukkan nomor rekening ini. Kemudian Dewi Sekar, kita misalnya Dewi Sekar setor 50 juta katakan ya. Jangan 50 juta, 100 juta. Dewi Sekar setor 100 juta. Kemudian sudah diklik. Ini cetak bukti. Nah, nanti bukti setorannya akan seperti ini ya. Bukti setorannya diperiksa nomor rekeningnya, periksa namanya, nominal 100 juta rupiah. Oke. Kemudian kalau sudah cocok gitu ya, ditanda tangan oleh teller dan oleh penyetor. Jangan lupa untuk selalu memeriksa keaslian dari uang tunai itu sendiri ya, dengan mesin sinar UV, kemudian juga diraba, kemudian diperiksa keaslian lainnya. Seperti itu. Ini bisa di-print langsung sebagai tanda bukti kepada nasabah. Ini transaksi berhasil dengan nomor referensi sekian. Jadi ini sudah bisa sudah masuk ke dalam sistem dari rekening Dewi Sekarnya itu sendiri.